Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa dan oma, yang putri, yang kakung, para romo, suster, frater, bruder, dimanapun saudara-saudari berada, hari ini, hari Minggu 10 Juli tahun 2022, di dalam antifon pembuka, dalam Mazmur 17 ayat 15, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan akan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberi kami rahmat hidup dan sungguh menganugerahi kami keberanian untuk melepaskan segala sesuatu, untuk boleh mampu mengupayakan niat-niat baik dalam perjalanan hidup kami. Engkau juga selalu menganugerahkan kepada kami tuntunan sabdamu, kata-katamu, firmanmu yang mampu menguatkan kami di jalan kebenaranmu, mengikuti jalanmu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, agar kami mampu menangkap firman-Mu, merenungkannya dan melaksanakan di dalam tugas dan hidup harian kami setiap hari. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung,
para romo, suster, bruder, frater, dimanapun saudara-saudari berada, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasih Tuhan. Bacaan Injil hari ini sungguh sangat jelas. Yesus mengajak kita sekalian dan juga memberikan kepada kita gambaran. Tentu pertama-tama kisah ini bagi saya juga ya menyinggung-nyinggung sedikit ya. Namun bagi setiap kita pengalaman dan dikasih oleh Tuhan melalui kehadiran sesama kita itu menguatkan, membantu kita untuk merasakan berkatnya yang sungguh luar biasa. Membantu kita. Ada sebuah ungkapan yang seringkali kita di dalam pembelajaran filsafat mengatakan bahwa sesamaku adalah aku yang lain, atau ketika saya melihat sesama itu adalah cerminan diriku yang lain. Maka dengan cara pandang demikian bukan lagi mengobjekkan sesamaku, tetapi kembali melihat diri sesama sebagai diriku yang lain. Ini yang menguatkan dan membantu kita untuk mampu menangkap apa yang disabdakan Tuhan bagi kita pada saat ini yang telah kita dengar. Tuhan mengajak kita, pergilah dan lakukanlah demikian. Kita dikasih peristiwa, dikasih contoh yang sangat konkret. Siapa sesamaku? Yakni orang yang melakukan perbuatan kasih. Di dalam Injil kita dengar kisah ini, dan bahkan sudah sering kali kita dengar kisah ini. Orang Samaria yang baik hati. Bagaimana dengan saya? Di dalam kenyataan misalnya kita menjumpai orang yang sungguh membutuhkan pertolongan. Lalu seringkali kita katakan, kasihan ya. Tetapi kita berlalu begitu saja. Bahkan sebagai seorang imam pun demikian. Tadi dikatakan di sini, seorang imam pun hanya lewat begitu saja. Hati lama-lama menjadi degil dan bahkan tidak lagi peduli pada sesama. Tetapi kita diharapkan, diajak oleh Yesus sendiri, pergilah dan lakukanlah demikian. Apa yang perlu dilakukan? Menolong sesama. Dan menolong itu tidak hanya setengah-setengah. Tolonglah sampai tuntas. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Seringkali berbicara itu sangat mudah, tetapi melakukannya butuh pengorbanan, butuh perjuangan yang tidak sedikit. Dan itulah kasih Allah sendiri. Tuhan mengingatkan kita, kalau kamu mengatakan, aku mengasihi Tuhan, doanya mantap, misa setiap hari. Tapi kalau tidak mengasihi sesama, belum seimbang iman itu. Apalagi, saya berdoa saja, tentu semakin timpang. Doa dan diharapkan juga berbuat kasih, bertindakan-tindakan yang nyata di dalam perjalanan hidup kita. Bertindak sebagaimana seorang Samaria, ia mengasihi sesama, membalut lukanya, dan bahkan ia mengatakan tadi itu di tempat di mana ia dirawat, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan yang merawatnya. Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Kerelaannya untuk menolong sampai tuntas, menolong sampai selesai. Seringkali kita memperhitungkan segala sesuatu dalam menolong. Benar sekali, hal itu perlu diperhitungkan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong atau juga bertindak kepada sesama sampai tuntas. Kita mohon agar kiranya kita disadarkan, karena tindakan kasih sungguh jauh bermakna dan berarti. Kita boleh merasakan kisah kasih Tuhan, Allah sendiri yang mengasihi kita pun, ia memberikan putranya sampai sungguh-sungguh habis, memberikan diri. Allah yang menghadir dalam diri Yesus memberikan dirinya sampai habis. Kita pun diajak untuk memiliki pengalaman yang sama, menjadi sesama. Karena itu melakukan tindakan kasih yang sungguh-sungguh konkret di dalam perjalanan hidup harian kita. Kita mohon agar kiranya kita semua pada hari ini boleh menemukan rupa-rupa manusia yang menjadi wujud kasih Allah, yang mampu menjadi sesama bagi pribadi-pribadi yang lain.
Dengan rendah hati kita cari wajah Tuhan. Biarlah hati kita dihidupkan, digerakkan oleh Roh Kudus-Nya untuk mampu menolong sesama dengan penuh ketulusan hati. Tuhan menganugerahkan kekuatan bagimu, keluarga dan komunitas. Tuhan menganugerahkan berkat bagi semua yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan Allah menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice.